Halo kawan-kawan semua, baik dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu, dilancarkan segala urusannya dan dimudahkan segala rezeki. Amin. Untuk kawan-kawan yang baru bergabung dengan channel ini, silahkan subscribe, like, and share video ini. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari simak ceritanya. Kampung Randu Kulon adalah nama sebuah kampung yang kini menjadi salah satu kampung paling padat penduduk setelah melewati tahun 2000-an. Namun, dahulu sebelum masa pendatang berdatangan dan menghuni lahan di kampung ini pernah menyimpan beribu cerita misteri, dari hal-hal yang biasa hingga hal-hal di luar nalar manusia. Apapun itu, bila menginjak kaki di kampung ini, konon kengerian itu langsung terasa begitu saja. Di sajian kali ini, kita akan memutar waktu di mana ketika pertama kali kampung ini berdiri dan hanya dihuni oleh beberapa kepala keluarga yang bisa dihitung jari. Namun sebelum saya memulai, tak ada salahnya saya mengingatkan bahwa cerita ini ditulis berdasarkan pengalaman dan cerita-cerita yang berkembang langsung diceritakan oleh warga, tetangga, tetua kampung hingga semua orang yang dulu pernah terlibat secara langsung dan tidak langsung. Jadi cerita ini bisa dipertanggungjawabkan. Dan saya sebagai penulis tidak melebih-lebihkan kejadian atau pengalaman dengan mereka yang juga menghuni alam ini bersama kita. Dan apa saja ceritanya, silakan ikuti. Mulai dari part 1 yang berjudul Tamu. Malam itu hujan rintik-rintik. Sudah 3 hari berturut-turut hujan di kampung ini. Pos ronda terlihat sepi. Tidak ada orang yang akan mau repot-repot pergi berjaga dengan kondisi dingin disertai hujan seperti ini. Hal-hal itulah yang dipikirkan oleh Mbah Gimon. Saat itu usianya masih terbilang muda, berkisar antara 30-an. Kaget bercampur penasaran, karena di pos ronda yang jaraknya hanya sekitar beberapa meter dari rumah Mbak Gimon, ada seseorang yang tengah duduk di sana, sendirian dengan bercahayakan lampu Petromax yang menyala-nyala. Siapakah gerangan? Kata Mbak Gimon dalam hati. Namun rasa penasaran itu ditepis begitu saja, karena yang tersirat dalam pikiran Mbah Gimon hanyalah mungkin anak muda yang sedang mencari angin, atau mungkin orang yang sedang berteduh dari rintiknya hujan, sembari menikmati suasana. Anehnya, kejadian itu terjadi berkali-kali setiap malam. Dikala hujan turun dan tidak ada warga satupun yang pergi keluar, selalu saja ditemui sosok itu tengah duduk sendiri. Karena rasa penasaran yang semakin lama semakin menggunung, maka malam itu ketika hujan turun kembali, ditemuilah sosok itu. Dan benar saja, sosok itu seperti yang sudah menunggunya. "Assalamualaikum," kata Mbak Gimon menyapa. Rupanya yang ada di hadapannya adalah seorang pemuda tanggung, lebih muda dari Mbak Gimon saat itu. Pemuda itu tidak menjawab, hanya tersenyum tipis. Tidak ada hal yang membuat Mbah Gimon lebih curiga, manakala baru pertama kali melihatnya. Wajah pemuda ini ada di kampung yang hanya dihuni oleh beberapa kepala keluarga saja. "Siapa ya? Kok baru pertama kali lihat kamu?" Pemuda itu lagi-lagi tidak menjawab, hanya duduk dan melihat Mbah Gimon sembari tersenyum tanpa arti. Hal itu membuat Mbah Gimon tidak nyaman. Dinginnya malam sudah mulai menusuk ke tulang. Sembari menunggu jawaban, Mbah Gimon merasa semakin curiga dengan pemuda ini. Tidak beberapa lama,
Muncul seseorang lain dengan baju koko dan peci putih. Aromanya wangi, berjalan dan keheningan. Yang tahu menahu, orang itu sudah berdiri di hadapan Mbah Gimon dengan pemuda itu. "Assalamualaikum," katanya ramah. "Waalaikumsalam," jawab Mbak Gimon sembari mencium tangan orang itu, yang rupanya adalah Pak Muslimin, guru ngaji sekaligus imam surah di kampung ini. Dengan sekali lihat, mata Pak Muslimin memandang pemuda asing itu. Lama ia melihat, lalu duduk dan bergabung bersama. "Ada apa, Tona? Kok kamu baru ada di sini?" Untuk pertama kalinya, pemuda itu menjawab, suara kecilnya dan tampak sopan. "Saya baru diusir oleh Maharatu, jadi belum punya tempat," jawab pemuda itu. Mbah Gimon tampak tertegun atas apa yang diucapkan oleh pemuda itu, yang terdengar asing di telinganya. Apa maksudnya Maharatu dan siapa yang mengusir pemuda ini? Namun Mbah Gimon memilih mendengarkan. "Oh, begitu," kata Pak Muslimin. "Sudah, begini saja. Bagaimana kalau kamu tak kasih tempat tinggal biar kamu tak mengganggu warga sini?" kata Pak Muslimin. Mbah Gimon masih terlihat bingung. "Baik, Pak. Bila ada saya mau," kata pemuda itu. "Ya, ada. Nama tempat tinggal yang saya tawarkan itu adalah Sapi," kata Pak Muslimin. Mbah Gimon tampak bingung dengan ucapan Pak Muslimin. Sebenarnya apa yang sedang dibicarakan oleh Pak Muslimin dan pemuda asing ini? Kenapa membahas sapi dan lain sebagainya? Rupanya tidak beberapa lama terdengar suara langkah kaki mendekat. Mbah Gimon serta Pak Muslimin juga pemuda itu memandang ke arah suara yang terdengar. Rupanya Mbak Pah, istrinya Pak Muslimin yang baru saja datang. "Duh, Pak, ini loh tak bawakan payung. Saya khawatir Bapak belum juga pulang dari tadi." Dan tiba-tiba pemuda itu berdiri lalu berujar dengan senyuman di wajahnya. "Oh, ini tak, Pak, yang namanya Sapi itu," ujar pemuda itu. Pemuda itu tiba-tiba lenyap begitu saja, menghilang. Mbah Gimon tampak kaget setengah mati. Baru pertama dia bisa melihat ada manusia bisa menghilang dari hadapannya. Berbeda dengan Mbah Gimon, Pak Muslimin terlihat panik. "Dasar, benar-benar setan satu ini," kata Pak Muslimin sembari mendekati istrinya, yang tiba-tiba berdiri dengan mata kosong. "Ada apa, Pak?" kata Gimon. Wajahnya masih bingung bercampur nyeri bila menyaksikan hal-hal di luar nalar seperti ini. "Ini loh, Mon, setan yang satu ini sudah enak tak tawari badan sapi, malah masuk ke badan istriku. Apa dia kira istriku ini sapi?" "Setan apa toh, Pak?" jawab Gimin. "Oh, jadi dari tadi kamu tidak tahu anak lelaki yang menemani kamu dari tadi di sini?" Mbak Gimon menggelengkan kepalanya. "Itu tadi yang menemani kamu di sini bukan manusia. Itu pocong dari pabrik gula yang ada di sana," Pak Muslimin. Ket Mbak Gimon tampak pucat. Muslimin pun pergi dengan membawa istrinya pulang. Entah apa yang akan dia lakukan, Pak Muslimin mengeluarkan pocong itu dari tubuh istrinya. Karena setelah itu, Mbah Gimon berlari pulang dan mencoba melupakan apa yang baru saja terjadi. Ini adalah segelumit cerita yang saya dengar dari Mbah Gimin dulu. Setiap kali beliau bercerita ini, gue nggak berhenti tertawa karena bagaimanapun ini masih menjadi cerita yang menggelikan. Namun bagi saya berpikir kembali, bagaimana bila saya dihadapkan dengan pocong secara langsung? Apakah aku masih bisa tertawa? Entahlah. Untungnya sampai saat ini saya belum pernah melihat pocong yang berasal dari pabrik gula itu. Sajian cerita kali ini masih sangat panjang, karena ini awalnya sebelum kita bercerita tentang mereka yang sudah tinggal di kampung ini.
Oke, kita lanjut ke cerita yang kedua, hantu Wergoel. Zaman ketika saya masih kecil, saya selalu diwanti-wanti, diperingatkan agar tidak melewati sebuah jalan yang disebut kebun bambu. Tempatnya sangat luas dan tentu saja dipenuhi oleh pohon-pohon bambu yang sangat lebat. Ketika petang, kebun bambu sangat gelap, mencekam dan mengerikan. Lokasi kebun bambu sendiri bisa dikatakan hanya berjarak beberapa meter saja dari perkampungan. Inilah biasanya seringkali terdengar bahwa ada sosok lain yang senantiasa menjaga tempat ini. Warga kampung memanggil namanya dengan hantu Wergoel. Konon, bila melewati kebun bambu, seringkali terdengar suara krek 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 krek, layaknya suara bambu yang bergesekan ditiup angin. Maka disarankan untuk segera lari dari tempat itu, karena suara itu adalah pertanda bahwa tidak jauh dari sana ada hantu Wergoel yang sudah mengawasi. Menurut mereka yang pernah lihat atau bersinggungan dengan makhluk ini, wujudnya menyerupai binatang. Tingginya sama dengan tinggi ayam kampung. Kecil, namun ia berdiri layaknya manusia, memiliki kepala dan wajah menyerupai monyet dengan bulu hitam yang lebat. Kakinya bersirip layak bebek, dengan tangan yang kuku jarinya panjang dan hitam legam. Menjadi pertanyaannya, apa makhluk ini berbahaya? Jawabannya, makhluk ini sangat berbahaya, bahkan salah satu yang paling ditakuti oleh warga kampung. Dahulu, saat makhluk ini seringkali menampakkan diri, makhluk ini dapat mencelakai bahkan berujung pada kematian. Saat saya dengar cerita ini dari tetangga saya, yang kebetulan rumahnya tidak jauh dari kebun bambu. Beliau bercerita bahwa pernah ada yang meninggal karena makhluk ini. Mereka yang meninggal karena makhluk ini dapat dikenali dengan satu cara, yaitu meninggal dengan mata dan mulut yang terbuka lebar. Maka itu pasti ulah makhluk ini. Pernah saya mengalami langsung kejadian dengan Wergoel. Namun itu adalah hari yang sial bagi saya dan menjadi satu kenangan yang gak bakal saya lupakan. Ceritanya waktu dulu gue ngaji di sebuah pondok pesantren TPQ. Banyak anak-anak desa saya yang dipaksa untuk menimba ilmu di pondok itu. Meski hanya sebatas belajar mengaji, sejujurnya saya enggan mengaji di sana. Bukan karena apa-apa, namun karena tempatnya harus melewati area pemakaman dan tentu saja kebun bambu. Saya berangkat sesudah maghrib, dan sialnya waktu itu cuma ada 3 anak pergi mengaji. Yang lainnya kebetulan tidak bisa ikut. Sebut saja saya, Udin, dan Jamal. Kami berangkat bersama-sama. Sebenarnya sebelum Isya seharusnya kami sudah pulang. Namun karena terkendala sesuatu, akhirnya kami baru bisa pulang pukul 9 malam. Setelah bersiap pulang, tidak lupa di tangan ada obor sebagai penerangan jalan. Karena zaman masih saya kecil, tidak ada yang namanya lampu jalan. Melewati areal pemakaman bikin saya nggak nyaman. Berkali-kali saya bilang permisi meski di dalam hati. Bukan cuma saya, Jamal dan Udin pun sama. Kami semua tidak mau memandang areal pemakaman yang selalu tercium aroma melati. Ketika sudah sedikit berjalan jauh dan meninggalkan areal pemakaman, maka tibalah kami di kebun bambu. Benar saja, baru saja menginjak kaki di kebun bambu, angin dingin seperti berhembus begitu saja, membuat api di obor kami perlahan bergoyang. Lalu tiba-tiba kami mendengar krek, krek, krek. Kami memandang satu sama lain, tahu apa yang akan menimpa kami. Tanpa pikir panjang, saya langsung melihat ke sana kemari, bersiap mengambil ancang-ancang untuk segera meninggalkan tempat ini. Udin yang pertama lari diikuti Jamal,
Dan terakhir entah apa yang saya pikirkan malam itu, jauh lebih gelap daripada biasanya. Saya lari tanpa memperdulikan sandal yang terlepas dari kaki saya. Sandal bisa dicari besok hari, tapi kalau nyawa, kemana harus mencari? Udin dan Jamal sudah menghilang dari pandangan. Memang sial betul, karena saya yang paling kecil saat itu. Langkah kaki saya nggak selebar mereka berdua. Belum juga saya memikirkan itu, tiba-tiba kaki saya terperosok masuk saat tersandung sulur-sulur bambu yang nggak kelihatan waktu itu. Sontak saya terjatuh dengan wajah menghantam tanah. Keras sekali, sampai kening terasa sakit. Lalu suara itu terdengar lagi. Krek, krek, krek. Dan benar saja, belum saya berdiri, di depan saya melihat makhluk kecil. Tingginya nggak lebih dari tinggi anjing milik tetangga saya. Mungkin seukuran ayam kampung. Matanya merah menyala di tengah kegelapan. Kepalanya benar-benar menyerupai monyet, lengkap dengan taringnya ketika makhluk itu bersuara. Krek, krek, krek. Depan saya. Tidak ada pergerakan di antara kami berdua. Sementara saya terus melihat makhluk itu, terpaku dengan sosok yang asing dan mengundang penasaran. Yang saya tahu cerita tentang makhluk ini adalah hantu ini bisanya menggelitik korbannya hingga tewas. Itulah sebabnya korbannya meninggal dengan mata terbuka dan mulut terbuka. Namun yang saya tidak tahu adalah proses bagaimana makhluk ini menggelitik korbannya. Dan ada lagi yang pernah saya dengar, makhluk ini meski kakinya bersirip seperti bebek, namun ketika berlari, makhluk ini cepatnya bukan main. Bahkan mustahil bisa selamat dari kejaran Wergoel. Hanya ada satu cara yang bisa menyelamatkan diri dari cengkraman Wergoel, yaitu dahan pisang. Wergoel sangat takut dengan suara cambuk yang keras, dan suara cambuk bisa dihasilkan dari dahan pisang yang diinjak sampai membentur sulur yang meliuk, sehingga ketika dilecutkan di tanah, maka suaranya menyerupai suara cambukan yang menggelegar. Sayangnya, tidak ada kebun pisang di areal kebun bambu. Hanya dahan dan sulur bambu yang mustahil bisa menghasilkan suara yang menyerupai cambuk. Jadi saya pun hanya terpaku mematung melihat makhluk itu, yang hanya berdiri seperti menunggu reaksiku. Pasrah. Itu yang dulu saya pikirkan, sampai saya mendengar suara cambuk dilecutkan dari jauh. Rupanya itu Udin dan Jamal. Mereka kembali dan berlari menuju saya, sembari menghantakkan cambuk dari dahan pohon pisang. Seketika itu juga saya melihat makhluk itu berlari cepat sekali, menghilang di sela-sela bambu bertebaran di kebun ini. Rupanya Udin dan Jamal tidak meninggalkan saya. Saat mendengar suara Wergoel, mereka sudah diperingatkan, karena Wergoel bisanya hanya mengejar satu orang, yang paling lambat. Wergoel tidak pernah bisa menyerang lebih dari satu kali. Dan untuk itulah yang pertama kali mereka lakukan adalah mencari batang pohon pisang, karena mereka tahu saya nggak bakal bisa lari secepat mereka. Malam itu menjadi kenangan bagi kami bertiga, dan setiap kali saya bertemu dengan Jamal dan Udin, saya selalu mengingat mereka tentang masa kecil kami, di mana kami bertemu dengan Wergoel, yang akan terus saya ceritakan untuk anak-anak saya kelak. Satu hal lagi yang bakalan saya jelasin. Konon, menurut kabar yang saya dengar, kemunculan Wergoel biasanya menjadi pertanda. Bukan pertanda baik atau buruk, melainkan pertanda
bahwa tidak jauh dari tempat suara Wergoel muncul sesungguhnya adalah makhluk yang lebih mengerikan, tengah mengamati siapapun. Mari kita lanjutkan ke cerita-cerita selanjutnya yang ada di kampung ini. Seperti yang saya telah singgung tadi, yang ketiga, Kemuning Ireng atau yang disebut Buto. Pertama kali saya mendengar cerita ini dari desa sebelah, masih satu kecamatan dengan desa saya. Suatu malam, terdengar sebuah suara seseorang tampak tengah mengunyah. Semakin lama, suaranya semakin intens. Karena rasa penasaran, maka dicarikanlah suara itu, yang rupanya berasal dari sawah. Namun anehnya, tidak ada siapapun di sana, tapi suaranya masih terdengar. Dengan berbekal obor di tangan, Pak Salim tetap mencari. Ia tidak pernah berpikir macam-macam sebelumnya. Berjalan di atas rerumputan basah, di samping sawah, Pak Salim masih mencari sumber suara itu. Sampai ia berhenti di atas tumpukan padi yang sudah dibabat dan menyisakan akar liarnya. Di sana Pak Salim melihatnya. Sesosok makhluk yang tingginya hampir setara dengan pohon mengkudu. Besarnya kurang lebih 3 kaki dewasa. Gemuk, kulitnya hitam legam, dengan mata kecil di wajah. Sosok itu menggaruk-garuk bekas gabah, memasukkannya ke dalam mulutnya yang besar. Seolah-olah makhluk itu sudah lama tidak pernah makan. Melihat itu, Pak Salim sampai harus menahan napas, karena Pak Salim tahu makhluk apa yang ada di hadapannya. Menunggu sendirian, Pak Salim masih menunggu makhluk itu pergi. Dan benar saja, setelah puas melahap habis sisa gabah di depannya, makhluk itu pergi. Langkahnya tersaruk-saruk. Yang Pak Salim ingat waktu itu hanya satu. Bau tubuhnya seperti bau ubi dipanggang dalam api. Berpikir bahwa Pak Salim sudah aman, beliau menceritakan ini kepada semua orang. Beberapa yang menanggapi dengan tidak percaya, yang lain menanggapi dengan ngeri. Dan yang membuat Pak Salim harus menelan ludah adalah ketika Pak Salim bercerita pada tetangganya. Wajahnya pucat mendengar tutur kalimat Pak Salim, seolah setiap kalimat seperti racun. Dengan gagap, tetangga Pak Salim memberitahu sebuah mitos tua tentang makhluk yang suka memakan gabah, Kemuning Ireng, katanya. Menurut kepercayaan, Kemuning Ireng memang berkeliaran di setiap malam. Biasanya ia hanya memakan sisa gabah dari sawah yang baru saja dipanen. Dan sesiapa yang melihat Kemuning Ireng untuk menjaga lisannya dan tidak menceritakannya kepada sesiapapun. Karena orang Jawa percaya, Kemuning Ireng muncul biasanya diikuti oleh pertanda bahwa di musim berikutnya sawah itu akan panen kembali dengan hasil yang memuaskan. Namun ada satu pantangan yang tidak boleh dilakukan siapa yang melihat Kemuning Ireng tersebut. Larangan keras menceritakan wujudnya pada siapapun, karena Kemuning Ireng bisa mencium aroma darah manusia. Dan bila malam itu Pak Salim berpikir bahwa makhluk itu tidak tahu bahwa Pak Salim memergokinya, sepertinya Pak Salim harus kembali berpikir. Bisa saja Kemuning Ireng itu sedang mengujinya dengan cara berpura-pura tidak tahu. Dan dengan kejadian bahwa Pak Salim sudah menceritakan tentang kemunculan makhluk itu, Pak Salim mulai diliputi rasa takut. Setiap malam beliau akan berhenti di pintu rumah, melihat keluar dari jendelanya, berharap makhluk itu tidak datang lagi menemuinya. Malam demi malam dilewati Pak Salim dengan rasa khawatir yang bertumbuh menjadi paranoid yang parah. Sampai di malam yang entah keberapa, Pak Salim mencium aroma familiar.
aroma ubi yang baru saja dibakar di dalam api. Pak Salim terdiam melihat sesuatu mendekat. Di zaman itu, tidak ada rumah penduduk yang terbuat dari batu bata dan semen. Karena zaman dulu, kebanyakan rumah dibangun dari bambu atau kayu. Pak Salim hanya duduk bersembunyi di balik pintu, menunggu dan berharap. Makhluk itu hanya sekedar lewat, namun aromanya semakin menyengat. Tidak beberapa lama, aroma itu menghilang, lenyap begitu saja. Pak Salim kembali mengintip, apakah makhluk itu sudah benar-benar pergi. Dilihatnya dari sela-sela bambu di dalam rumahnya, dan benar saja, bayangan yang tadi mendekat sudah lenyap. Berpikir bahwa malam ini Pak Salim sudah aman. Pak Salim bergegas menuju kamarnya. Namun, kaget bercampur kebingungan, Pak Salim melihat istrinya sedang tidur dengan dirinya sendiri. Benar, di atas ranjang ada sosok yang menyerupai dirinya, sedang tidur bersama istrinya. Rupanya, itu bukan mimpi. Berkali-kali Pak Salim mengingatkan dirinya, sampai ia sadar. Aroma sosok yang menyerupai dirinya tercium seperti aroma ubi rebus. Disitulah Pak Salim sadar, makhluk itu entah dengan cara apa dan bagaimana sudah menjelma menjadi dirinya. Pertanyaannya sekarang, apa yang terjadi dengan Pak Salim? Kabarnya, setelah kejadian itu, Pak Salim ditemukan dalam keadaan gila. Istrinya yang pertama kali tahu, namun banyak warga yang mengatakan, apa yang terjadi dengan Pak Salim karena kelakuannya tempo hari, menceritakan apa yang seharusnya tidak dia ceritakan. Tetangganya sendiri menceritakan semuanya kepada istrinya. Apa yang telah terjadi dengan Pak Salim adalah ulah dari Kemuning Ireng, dan memang kebanyakan dari mereka bila berurusan dengan makhluk ini hanya memiliki dua pilihan, mati secara tidak wajar atau menjadi gila selama-lamanya. Itulah potongan ketiga tadi dari cerita-cerita yang ada di kampung ini. Dan yang menjadi cerita selanjutnya adalah yang keempat, Mbah Putri, Bahu Lawenyan, dan Jin Penjaga.